dan ini harus diperbaiki. There are four kinds of weakness. Saya sampai berkata in anywhere and anytime. Ada 4 kelemahan yang harus dipahami oleh umat Islam termasuk mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Banten Podcast? Kali ini kita akan bincang serius, inspiratif, tapi tetap santai dengan tokoh yang luar biasa. Sudah hadir Profesor Dr. Wawan Wahyudin, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Sehat selalu buat Prof. Semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sudah hadir di tengah kita. Ya. Acara Banten Podcast, kita akan bincang sesuatu yang serius ini, Prof. Baik. Terima kasih. Tentang politik dan Islam. Baik. Nah, Prof, langsung aja nih. Ya. Dinamika politik makin tinggi, kemudian tuntutan terhadap politik Islam juga makin tinggi, tapi kelihatannya tidak atau belum terakomodir. Nah, ada catatan apa, Prof, tentang Islam dan politik khususnya di Banten? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih keluarga besar Banten Podcast. Saya telah bisa memenuhi undangan untuk bincang-bincang di seputar tentang Islam dan politik. Catatan saya kebetulan lahir di zaman Orde Baru. Saya melihat politik ini dari aspek nilai, dan politik tertinggi kalau berbicara nilai ya pendidikan. Saya bersyukur di sana sini tantangan, tapi pendidikan di Indonesia ini semakin luar biasa. Di zaman Orde Baru, mohon maaf itu, satu IKIP itu bisa bernilai 10 atau 11 IAIN. Sekarang justru dengan perkembangan yang luar biasa, dengan hembusan angin reformasi, Banten sendiri menjadi provinsi berdampak besar. Akhirnya apa? UIN bisa mandiri. Kalau tata letak wilayah, ya, Ciputat ya masih Banten. Artinya apa? Ya kita dalam tanda kutip menang gitu ya. Yang kedua, saya bangga ya, karena telah lahir Universitas Islam Internasional. Subhanallah. Di zaman-zaman sebelumnya belum ada yang berani mendirikan itu. Mesir itu penduduk muslimnya 75 juta. 75 juta. Ya, tapi punya Al-Azhar Kairo itu sudah kemana-mana. Kita 200 sekian juta baru punya. Makanya itu saya angkat jempol lah gitu ya. Universitas Islam Internasional. Universitas Islam Internasional Indonesia itu di Depok. Oke. Depok. Kemudian berkah reformasi juga IAIN bertransformasi menjadi UIN. Kalau saja kebijakan politik sejak Orde Baru diberikan, wah kita tidak kalah sebetulnya. Tapi itulah sebuah perjalanan lagi-lagi berbangsa bernegara, termasuk politik pendidikan. Nah, Prof, ngomong-ngomong tentang politik Islam nih, ya. Prof melihat ada sebuah akselerasi yang sama nggak antara Islam dengan gerak parpol yang sekarang? Kalau saya melihat kualitas. Kalau ingin menang, partainya cukup 2, Islam non-Islam, baru menang terus. Tapi kalau umpamanya masih begini kondisinya, ya kita harus menerima resiko. Karena semua punya kepentingan. Mungkin kelompok kepentingan bahkan individunya, saya nggak tahu. Tapi bicara Partai Islam, Prof, suaranya kecil, Prof. Nah, justru itu. Di tengah mayoritas ya, makanya Muslim. Itu juga dampak akibat terlalu banyaknya juga partai-partai yang
berjargon baik itu bawa Islam atau nasionalisme. Ini pertanyaannya, partai Islam yang salah atau masyarakat Islam yang salah ini, Prof? Ya, ini sebuah proses yang tidak mudah juga untuk menjawab ya, untuk saling menyalahkan gitu ya. Karena ketika rezim Orde Baru juga sudah mencoba hanya 3, kan? Mestinya umat Islam kompak juga tidak mudah bergeser ke reformasi. Nah, itu. Jadi sehingga dengan demikian ya masyarakat tidak bisa disalahkan. Prof, faktor yang kira-kira bisa menyatukan umat Islam pada satu partai Islam mungkin nggak dan ada nggak? Saya bilang tadi, jangankan berbicara Islam dalam arti keinginan seperti gambaran tadi. Dari kenegaraan yang sudah disepakati saja, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam perusahaan perwakilan dengan pemilu yang langsung saja, ini menurut saya mubadirnya luar biasa. Pada sisi apa, Prof? Ya, kos politik, juga kos sosial. Ini menurut saya perlu ditinjau kembali dan cukup kembali ke perwakilan. Cukup kembali ke perwakilan. Ya, dengan catatan karena saya lihat pendidikan sudah semakin membaik. Artinya cukup MPR atau DPR yang memilih? Ya, sebab saya lihat, Masya Allah, dengan, mohon maaf ya, unik memang demokrasi di Indonesia. Camat cukup diangkat, nggak ribut kok. Rektor diangkat. Prof, ini ngomong-ngomong kenapa ingin kembali pada sistem di Orde Baru di mana pemilihan cukup dilakukan oleh wakil rakyat? Saya tidak ngomong Orde Baru, kalau toh juga kita mengikuti Amerika yang katanya mbahnya demokrasi, partainya aja hanya 2 kok, Demokrat dan Republik. Justru rentan perpecahan menurut saya. Karena ya Allah, jangankan partai kan, multiras, suku, agama. Tapi bersyukur karena kita punya pengikat yang namanya PBNU. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Itu singkatan PBNU. PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, NKRI dan UUD 45. Jadi 4 pilar itu mesti diganti, Prof, dengan PBNU. Supaya lebih membumi dia. Gitu, Prof. Nah, kemudian Prof setuju bahwa menjelang 2024 banyak pemikiran potensi perubahan dari umat Islam yang terpinggirkan? Ya, saya masih mencoba mendalami akan hal itu. Tapi yang pasti ada 3 hal yang menurut saya yang masyarakat juga perlu mendalami dari pengalaman yang sudah. Istilahnya experience is the best teacher. Mestinya itu, pengalaman jadi guru terbaik. Maksudnya apa? Ketika Pilgub DKI misal, Pilpres, itu kelihatan jargon agama terdepan. Padahal setelah saya dikaji dan kaji, masih menyimpan tanda tanya. Ya, toh ujungnya di tingkat elit sudah menyatu, misalkan di Pilpres. Di bawah masih ada aja kadang hal yang membuat orang kok jadi lucu begini ya. Nah, pasti Pak lebih tahu lah itu. Yang pertama itu, yang kedua, generasi 90 ke bawah itu belum mengenal milenial. Sekarang ini bukan milenial lagi, generasi IG ya. IG itu Internet Generation, generasi internet. Itu mereka lebih mengenal dunia maya daripada dunia ini. Sehingga pemahaman agama, pemahaman apapun, Masya Allah, sangat banyak dipengaruhi oleh media. Dan yang ketiga yang saya khawatir yaitu ya ekonomi, dan keterpurukan akibat COVID ini. Dari 3 ini, inilah yang menurut saya masih menjadi pendalaman terlebih dahulu untuk menjawab tadi. Jadi kalau boleh dipertajam, Prof, melihat ada satu karakter tertentu nggak dari anak muda milenial Islam ini? Ya, salah satu yang saya kagum gitu, mereka cepat mentransformasi dirinya. Hanya perlu diingatkan itu aja. Ketika kacamata agama misalnya, ya jangan satu jurus dari WhatsApp saja, tapi juga ya dari kitab lah, dipertajam. Jangan hanya dari YouTube, tapi dari kutubnya lah.
yang bernarasi bersumber referensi yang jelas. Itu Jadi, aja. Karena nggak bisa menghindar kita. Artinya Prof menganggap bahwa anak milenial sekarang ini tafsirnya tafsir Google. Kira-kira begitu. Itu Prof. Ya. Nah kemudian kalau kita agak spesifik ke Banten Prof, Ya, melihat tantangan Ya. Daerah, ya, kemudian kebutuhan ya, untuk mengakomodir dari kepentingan umat Islam, ya. satu karakter yang harus ada dan ditonjolkan apa kira-kira Prof? Di Banten maksudnya. Di Banten. Baik. Sebetulnya Banten ini sungguh luar biasa, egaliter sekali ya. Saya ingin membangkitkan dari aspek mencoba mempelajari dari kelemahan. Ya, saya kira bukan hanya di Banten, dan ini harus diperbaiki. There are 4 kinds of weakness. Saya sampai berkata in anywhere and anytime. Ada 4 kelemahan yang harus dipahami oleh umat Islam, termasuk mahasiswanya, pelajarnya. Yang pertama language, bahasa. Jadi di Banten ini harus memacu diri. Saya bercita-cita kalau perlu kampung Inggris ya jangan di Kediri saja. Kalau perlu di Banten ini dari kampung Cina, kampung Arab, kampung Mandarin, kampung Turki, dan lain sebagainya. Ini nggak boleh dielak karena situasi sekarang memerlukan bahasa itu. Karena itu alhamdulillah mohon doanya, insya Allah UIN akan mengundang 25 negara dari kedubesnya ya, mohon maaf, 25 duta besar mewakili 25 negara tanggal 20. Tanggal 20. Ya. Nah ini untuk memperkuat Banten itu sendiri dalam hal pengenalan pariwisata. Jadi kita menggandeng Pemprov dan alhamdulillah karena nggak bisa lepas dari agama, makanya saya diajak untuk mencoba berkolaborasi dalam. Kayaknya perlu juga menggandeng Banten Podcast. Ya harus, karena itu kami hadir di sini untuk paling tidak tahu, kemudian kamu kolaborasi nanti ya untuk mengekspos terutama penyebar luasan informasi. Oke, Prof. Itu yang dibutuhkan menurut saya sekarang ini. Banten harus cepat mengantar itu dan harus ditangkap oleh berbagai perguruan tinggi yang ada. Kemudian yang kedua, yang kelemahan kita ini adalah di bidang manajemen. Ya, manajemen baik di pemerintahan, di ormas, di partai politik sendiri. Menurut saya ini masih perlu bebenah. Sehingga kita bisa membaca tanda-tanda yang kita rasakan di era serba digital ini. Dan yang ketiga, kelemahan kita di bidang literasi. Ya, di bidang literasi. Karena itu saya sangat bersyukur Banten Podcast ini bisa membantu menyebarluaskan untuk ayo jangan sampai kita tertinggal. Ikro Al-Quran sudah dulu itu. Ya, dan yang keempat kita harus membangkit tentang riset. Ini yang penting, Bro. Ya itu. Karena saya di dunia pendidikan itu mungkin fenomena yang harus dikuasai kalau Banten eksis. Dalam hal ketokohan misalkan, keilmuan kan sudah ada Syekh Nawawi. Nah, mestinya orang Banten bangkit dan tumbuh mengikuti jejak-jejak para pendahulunya yang mendunia. Saya kira itu. Mantap. Prof, bicara sistem. Ya. Apakah sudah representatif untuk kepentingan umat Islam? Sistem terkait apa? Pendidikan? Sistem pemilu. Oh, tentu. Saya amati perlu perbaikan lah. Saya bilang tadi, saya nggak ragu-ragu kembali lagi ke sila keempat. Ya, untuk ya plus minus pasti ada. Hanya paling tidak mengurangi cost politik dan ini. Yang besar itu cost politik di sisi apa sih, Prof? Ya, dari aspek pembiayaan. Sewa perahu? Ya, berbagai hal lah, mungkin situ lebih tahu ya. Ya. Oke. Tapi juga kayaknya termasuk politik balas budi ke cukong politik ya? Bisa jadi. Bisa jadi, Prof. Bisa jadi. Nah, Prof, kalau ada yang perlu diperbaiki kira-kira pada aspek apa, Prof? Ya, pertama tadi sistem itu sendiri yang harus dikembalikan ke Pancasila, sila keempat itu menurut saya yang mendasar. Dan yang kedua SDM-nya SDM yang berwatak kepribadian Nabi dengan memiliki standar staff. Staff itu sidik, tabligh, amanah, fatonah. Yang bisa menghadapi oligarki. Nabi Muhammad ketika lahir itu berhadapan dengan oligarki. Tapi mantap akhlaknya, tegar.
Jadi oligarki sudah ada sejak Oh, zaman Nabi. sudah ada. Tinggal kita bisa nggak menghadapi itu, dan harus bisa. Sejak zaman Nabi sudah ada, sekarang juga ada oligarki. Ya, Tapi kira-kira. pada saat zaman Nabi bisa diatasi, sekarang Ya. diakomodir kira-kira Ya, gitu, Prof. saya tidak mengatakan begitu, tapi yang ini sebuah proses. Tapi setuju kan, Prof? Ya, setuju nggak setuju, Oh, tapi setuju, yang ya, pasti setuju, harus ya. diperbaiki apapun ya, termasuk kebijakan tadi omnibus law atau apa gitu ya, sehingga pada akhirnya kembali ke PBNU tadi. Oke. Ya, kalau punya sejahtera, ya jangan mengkhianati lah dengan preambul UUD 45, mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan umum. Kan Nah, Prof, ke depan ya, polaritas ya. antara Islam Hmm. dan non-Islam makin menguat atau bisa lebih cair? Bisa dua-duanya, bisa menguat, bisa menguap. Nah, Bisa menguat, indikasi keduanya, Prof? ya. Indikasi kedua, ketika sistem ini masih belum berubah kembali ke sila keempat misalnya. Tapi bagaimana mengimplementasikan sila keempat, Prof? Ya, Karena kan Pancasila inilah- cuma ada di 2 tempat. Inilah sebuah tantangan bagi saya. Bagi saya perjuangan itu tidak berakhir di sebuah hasil, kayak itu sebuah proses. Makanya terima kasih lagi-lagi podcast saya sudah menyampaikan sebagai anak bangsa dengan sebuah harapan-harapan. Kalau mau jujur, saya yakin apa yang kita obrolkan ini ada hikmah. Insya Allah, amin. Iya, dan perlu waktu, nggak apa-apa. Nah, proses yang harus ada apa, Prof? Ya kalau saya proses yang ada, politiknya politik nilai, pendidikan perbaiki. Pada sisi Ya baik dari SD, SMP, apalagi perguruan tinggi. apa yang sekarang rusak dalam sistem pendidikan yang dimaksud, Prof? Pertama, ya politik anggaran juga kan belum sepadan ya, Belum berpihak misalnya antara di bawah Kemenag maupun di Mendikbud itu kan. Kemudian yang kedua memang kemampuan tadi, kelemahan kita juga masih perlu pemecahan dari berbagai aspek. Nah, terus, Prof? Ya kemudian pendidikan itu sendiri nggak bisa jalan sendiri sekarang ini. Ketika Kemenag misalkan dengan UIN-nya, ya Kemendikbud terbuka juga mempermudah dan jangan sama mempersulit. Oke. Nah, tujuan pendidikan sejak ribuan tahun lalu selalu bertujuan menciptakan karakter. Apakah objektif pendidikan sekarang sudah pada posisi yang seperti itu? Dan yang ngelolanya kan lembaga tuh ya, pendidikan tuh ya. Nah, fungsi lembaga pendidikan tuh ada 3. Fungsi pengetahuan itu rata-rata sudah terjawab lah, dan plus minusnya juga itu karena kekurangan guru dan lain-lain ya. Yang kedua, fungsi penanaman kepribadian. Ini sudah mulai juga ada pengaruh yang menghantam dunia pendidikan. Ya. Dan yang ketiga, fungsi pendidikan itu penanaman cinta tanah air. Nah, penanaman cinta air ini menurut saya sedikit tergerus karena orang ingin memaksakan khilafah ini. Saya kira ini akan tidak produktif ke depan. Oke. Ya. Tapi bukankah khilafah itu menjadi sebuah tuntunan katanya? Saya nggak mengatakan itu dan saya tidak demikian karena sebagai anak bangsa saya bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dan ibu yang harus dihormati itu ada 2, ibu kita yang melahirkan dan ibu Pertiwi yang melahirkan. Ibu Pertiwi yang melahirkan ini NU, Muhammadiyah, Al-Khairiyah, Matlaul Anwar versus Al-Irsyad, TNI, Polri. Itu saya komitmen itu. LSM nggak ada, Bro? Ya? LSM lain nggak ada? Ya, saya nggak ngomong itu. Oke, Prof. Nah, kembali ke politik dan Islam, Prof. Ya, baik. Kira-kira, Prof, Ya. Prof menilai karakter para politisi sekarang seperti apa? Ya, saya tetap bersyukur negara ini tidak bubar ya. Ketika dikasih tentara juga dilengserkan. Pak Harto katanya. Pak Habibie ilmuwan dilengserkan juga. Dikasih ilmuwan Gus Dur dilengserkan juga. Ya, maksud saya sudahlah semua kembali aturan negara dipakai. Beri
periode atau waktu-waktu itu sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi kegaduhan. Artinya semua bisa mengakar dengan kesabarannya dan ketatanannya itu. Itu saja yang saya inginkan, dan bersyukur merdeka. Coba kalau enggak, semua urusan dibawa ke Nederland, lebih parah lagi. Iya kan? Nah, dengan segala plus minus, walaupun zaman Pak Harto, Pak Gus Dur, Pak SBY, Pak Jokowi, masih bisa diselesaikan di dalam. Nah, itu kelebihan yang saya ingin jaga. Kalau pada sisi partai politik, kembali lagi nih Prof. Sejauh mana Prof melihat dinamika praktis yang ada pada partai politik? Saya sangat sedih ketika 30% politik wanita, misal hak wanita. Saya punya mahasiswa, insya Allah pinter-pinter lah, akhlaknya ada, kemampuan ada, tapi karena kurang, dalam tanda kutip ya, modal atau money, ya tetap termarginal. Artinya Prof ingin bilang bahwa salah satu pondasi dari demokrasi adalah politik uang? Ya, maksud saya bukan politik uang, politik nilai tadi yang harus dikedepankan. Oke, yang terjadi. Yang akibat tidak memiliki tadi, kekuatan tadi, nggak pernah menang, nggak pernah bisa ada kesempatan 30. Artinya realitanya yang terjadi adalah politik uang. Ya, realitanya itu L4 lu lagi. Prof, pada titik kritis mengapa korupsi selalu berulang, kemudian pameran kampanye terhadap kemiskinan berulang, artinya dari pilkada ke pilkada, dari pilpres ke pilpres, itu nggak pernah terselesaikan. Ya, saya selama di Banten tetap lagi-lagi mengucapkan bersyukur ada perbaikan lah. Dan memang korupsi ini sudah akut ya, sudah akut, tapi kita tidak boleh putus asa untuk memperbaiki itu. Maka saran saya ya, nggak ada lain, KPK jangan ad hoc, tapi harus betul-betul di bawah undang-undang yang kuat sehingga punya independensi dan marwah yang secara khusus gitu. Sebagai amanat reformasi kan itu. Dan saya setuju sementara ini jangan diserahkan ke daerah lah. Jangan diserahkan ke daerah. Biar di pusat aja. Karena daya ininya lain Pak kalau di pusat itu. Pusat itu untuk KPK, tinggal kita berikan terus penguatan ya, penguatan terhadap lembaga ini. Salah satunya. Kemudian yang kedua juga ya, jangan kendor untuk memberikan bimbingan pencegahan atau apa ke anak-anak sedini mungkin. Itu sehingga mereka terbiasa untuk penguatan staf itu. Saya bilang tadi, sidik, tablik, amanah, fatonah. Sebab ada tokoh politik yang dibesarkan kekuasaan ya, kekuasaannya habis, kebesaran pada dirinya habis. Itu Marcos. Apa itu Prof? Ya, Presiden Filipina. Oh, kirain singkatan lagi. Enggak itu. Ada lagi tokoh politik berdasarkan kekejaman. Kekejamannya habis, ketokohannya habis. Contoh Stalin, Mussolini, ya, itu jejeduk-jejeduknya PKI lah katakan. Ada yang dibesarkan dengan gaya politik damai. Gaya politik damai habis, kebesaran pada dirinya habis. Itulah Presiden Anwar Sadat, ditembak sendiri oleh pengawal presidennya. Ada yang dibesarkan gaya politik wanita. Gaya politik habis, kebesaran pada dirinya habis. Siapa itu? Indira Gandhi, juga ditembak sendiri. Artinya bagi saya politik ini memang bisa ABCD ya, bahkan sampai Z. Karenanya harus berkeadaban sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita. Dan itu perlu proses. Gitu. Nah, kembali Prof, saya ingin menggarisbawahi satu catatan penting tadi tentang partai Islam dan non-Islam. Bagaimana Prof bisa berpikir seperti itu? Apakah nanti tidak lebih memancing pada persoalan SARA? Ya, memancing atau tidak kan ini juga masih perlu penelitian. Sebab saya bukan alat pancing juga. Toh pada awal-awal dekade Orde Baru juga sudah ada. Sudah itu. Ya, tapi kenyataannya kan manusia dengan cara dinamikanya, walaupun dia orang Islam, kadang-kadang pilihannya lain.
Ya kita juga perlu memikirkan akan itu ya. Ya, lagi-lagi saya hanya menawarkan ide dan dagangan, ya laku tidaknya ya sebuah resiko. Terus Prof, yang benar yang mana sih? Politik harus tanpa agama atau agama tidak bisa dipisahkan dari politik? Saya kira dua-duanya ini kayak mata uang sih ya. Ketika mengatakan A yang poin pertama atau B, kondisional akhirnya. Lalu Prof melihat porsinya harus seperti apa? Ya, Proporsionalitas. kepengen saya mau begini nih. Sudah siang duduk di MPR itu tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, jangan dicampuri politik dulu lah. Sebagai pegawai negara ini ya, dengan pendekatan keagamaan. Nah, baru ke bawah DPRD apa itu baru tuh silakan. Jadi kebijakan kayak di Mesir itu cukup dari Al-Azhar. Untuk pemberi fatwa itu tidak hanya untuk Al-Azhar, kan untuk dunia itu. Ya. Jadi saya ingin yang duduk DPR, MPR tuh udah civil society topnya itu tidak hanya merangkap ketua PBNU tapi juga ketua DPR MPR yang untuk menjadikan finalisasi sebuah permasalahan bangsa. Insya Allah Garuda bisa terbang dengan hebatnya Muhammadiyah dan NU itu. Itu yang saya ingin. Jadi jangan lagi orang-orang politik. Ya, karena aku bilang tadi, aku sedang politik nilai, bukan politik kekuasaan. Kekuasaan terbatas. Kekuasaan terbatas dan akan selalu terbatas. Mantap, Prof. Prof, kalau bicara demokrasi, Ya. ini kan kiblatnya selalu ke Yunani nih. Pemikiran-pemikiran filsuf di Baik. masa itu. Apakah juga Islam mengacu ke sana atau punya referensi tersendiri tentang demokrasi? Sebetulnya kalau kita ikhlas sebagai anak bangsa ya, demokrasi Pancasila ini sudah luar biasa. Ya, karena tidak bertentangan nilai-nilai agama dan juga tidak bertentangan dengan apa yang Bapak gambarkan Yunani dan lain-lain. Artinya apa? Luar biasa bangsa ini punya filosof sendiri. Ngapain kita ikut-ikutan ke Yunani, ikut-ikutan? Tapi kan orang selalu pesimis, Prof. Implementasinya gimana? Karena Pancasila itu hanya ada di dinding. Ya, lagi-lagi ya itulah sebuah tantangan. Oke. Yang nggak boleh kita putus asa kata agama itu ya. Kemudian kita sosialisasikan, terutama anak-anak IG tadi, intelligence supaya paham gitu. Oke. Silakan Bapak kaji ya dari pandangan filsafat Islam atau filsafat umum hebatnya Pancasila ini. Oke. Gitu. Karena nilainya bukan karena gambarnya yang dipasang. Gitu. Oke, Prof. Nah, kemudian Prof melihat Ya. apa yang terpenting dari sebuah capaian politik dari representasi Islam. Kalau saya dua, kecerdasan dan kesejahteraan. Apalagi kalau mengacu ke surat Al-Quraisy, negara itu harus hadir dalam 3 hal. Ya. Ila fi Quraisyin ila fihim syita'i wasayfa ya'budu rabb hadzal bait. Terjaminnya ibadah. Ya, dan alhamdulillah di Indonesia nggak perlu kita ngerusak gereja, Buddha, masing-masing aja lah. Dan itu sudah sesuai ajaran Islam kan, pasal 29 ayat 1-2, lakum dinukum waliyadin. Negara melindungi itu. Nah, kalau bicara pada tingkat itu, moderasi agama sebagai sebuah konsep, Prof lihatnya seperti apa? Nah, saya senang sekali nih kalau yang dimoderasikan itu bukan agamanya, Iya, cara beragamanya. Moderasi beragama. Beragama. Bukan agama. Bukan. Nah, dalam beragama itu. Semakin orang bermoderasi beragama, ilmu padi. Semakin nunduk, banyak ilmu, dia akan semakin arif, bijak, termasuk dalam berdakwah segala. Kalau gaya dakwah Wali Songo kayak zaman sekarang, saya yakin nggak mayoritas. Sehingga kalau ada NU misalkan Islam Nusantara, ya jangan dianggap akidah. Saya sebagai wakil pengurus Nahdlatul Ulama, saya nggak nerima kalau itu disebut akidah. Buktinya Muhammadiyah juga punya Islam berkemajuan, kan nama itu. Ada lagi Islam terpadu. Emang dari dulu Islam nggak terpadu kan gitu akhirnya orang.
Kalau Islam Nusantara gimana, Prof? Nah, Islam Nusantara itu dalam konteks tadi Islam yang menyesuaikan dengan kondisi kearifan, ya, dan tidak berarti akhirnya merusak akidah Islamnya itu sendiri, tapi terus dikemas sehingga mengacu kepada An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saya nggak mau mengharamkan kalau ada orang ceramah pakai bahasa Sunda, karena hanya ada di Nusantara. Tapi bagi mereka yang saklek-saklek harus belajar, harus bahasa, ya nggak bisa juga. Itulah hebatnya kearifan para kiai-kiai dulu itu. Nah, kalau saya penasaran akhirnya. Ya. Ingin sekali lagi menggali apa sih kelemahan partai Islam? Ya, menurut saya pengaruh politik money juga. Itu penggoda utama. Sehingga transaksional juga itu juga sudah kecium lah itu ya. Okay. Itu dua itu yang menurut saya mengganggu. Prof, yang akhirnya tidak hanya partai Islam, partai yang lain pun juga akhirnya terimbas gitu. Terakhir, Prof. Ya, baik. Kira-kira menurut Prof, nilai apa yang harus ada dalam politik Islam dan bisa diterima oleh semua? Saya sebagai akademisi hanya dua. Titip pendidikan, ya. Yang kedua ekonomi. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih sudah hadir. Saya juga terima kasih. Jangan kapok. Insya Allah, dan mohon maaf kepada para pemirsa di mana berada. Akhirnya kembali ke studio 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Subhanallah.